Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Kalau keadaan kita baik dan sehat, maka sepantasnya kita mengucapkan apa? Ayo. Ya, benar. Alhamdulillah. Pintar semuanya. Siapa yang tidak hadir pada pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita pertama-tama membacakan doa terlebih dahulu. Di sini siapa yang akan memimpin doa? Ya, dipersilakan Brian. Pada minggu lalu kita belajar tentang pengumpulan data, dan pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang penyajian data. Jadi anak-anak, dalam penyajian data ini terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk daftar. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk tabel. Kemudian ada dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan juga diagram gambar. Bagaimana, sudah siap belajar kan? Nah, sebelum belajar, siapkan terlebih dahulu perlengkapan kalian. Aku akan menuliskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dalam buku kalian terdapat sebuah data. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Ibu minta kalian untuk membaca data dan memahami data dalam bentuk daftar mengenai tinggi badan siswa ya. Iya. Bagaimana, sudah selesai memahami datanya anak-anak? Ya, baik. Nah, jadi bagaimana caranya menafsirkan data agar kalian mampu menemukan nilai terendah dan tertinggi? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar jawaban Cindy. Dari mengurutkannya dari angka yang terkecil hingga angka yang terbesar. Jadi di sini siapa yang bisa mengurutkan angka yang ada di buku kalian dan menuliskannya di papan tulis? Ya, dipersilahkan. Ya, bagus dan tepat sekali jawabannya. Nah, jadi anak-anak bisa kita lihat bahwa kita sudah tahu ini urutannya. Jadi apabila ada pertanyaannya, berapa orang siswa yang memiliki tinggi badan 138? Nah, jadi maka kita bisa lihat hasilnya bahwa siswa yang memiliki tinggi badan 138 ada 2 orang siswa. Kemudian berapa orang tinggi badan siswa yang memiliki 165? Nah, jadi kita bisa lihat di sini jawabannya. Bagaimana, sampai di sini ada yang masih kurang dipahami? Ya, alhamdulillah. Kalau kalian sudah memahaminya, kita lanjutkan ke halaman berikutnya mengenai penyajian data dalam bentuk tabel. Bisa kalian lihat dulu dan kalian pahami sebuah tabel golongan darah. Nah, di situ ada contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Selanjutnya ada lagi nih penyajian data dalam bentuk diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Ibu akan menuliskannya terlebih dahulu dan bisa kalian lihat dan kalian pahami. Bisa kalian perhatikan terlebih dahulu anak-anak. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Nah, ini bisa kita lihat. Lalu diagram gambarnya seperti ini.
siswa dengan buku berwarna biru ini mewakilkan gambar yang bernilai 10. Nah, jadi seperti ini. Dan angka kuning melambangkan siswa dengan nilainya 5. Bisa kita lihat. Nah, jadi seperti ini salah satu contoh diagram gambar. Kita lanjutkan ke contoh kedua, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, ini salah satu contohnya anak-anak. Ini adalah salah satu data nilai ulangan matematika siswa kelas 4 yang perlu kita tuliskan terlebih dahulu. Itu adalah banyaknya siswa dari angka 1 sampai dengan 10. Yang kedua adalah nilai yang diperoleh siswa. Nah, dan yang terakhir adalah diagram batangnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya ibu akan menjelaskan satu contoh lagi, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram garis ini. Nah, jadi diagram garis ini Nah, berikut ini adalah catatan tinggi badan seorang bayi dari umur 0 tahun sampai berusia hingga 5 tahun. Nah, ini tinggi badannya, ini umurnya. Jadi, kita harus terlebih dahulu membuat diagram garisnya seperti ini, angkanya harus sesuai. Kemudian kita sesuaikan dengan tinggi badan bayi. Nah, seperti ini. Maka dalam penulisan dan pengolahannya sama dengan diagram batang yang sudah ibu jelaskan, namun perbedaannya terletak pada garisnya yang lurus dan digambarkan dengan titik-titik seperti ini. Dan pada diagram garis kita bisa menuliskan titik ini sebagai acuan. Sekarang ibu minta kalian untuk membuat tabel penyajian data dalam bentuk diagram garis. Ibu akan menuliskan angkanya di papan tulis dan kalian bisa mencobanya. Nanti akan ibu cek satu persatu ya. Ibu rasa kalian sudah selesai mengerjakannya dan ibu sudah cek hasil pekerjaan kalian bagus semua, meskipun tadi ada sedikit kekeliruan ya. Sudah semuanya ibu jelaskan, ini kalian bisa lihat perbedaannya dan juga ini. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang kurang dipahami? Ya? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi anak-anak, atas pertanyaannya tadi bagaimana soal-soal pertanyaan yang ada di diagram Bu. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita menyelesaikan soal yang berhubungan dengan pertanyaan seperti ini, berapakah tinggi badan siswa yang paling tinggi? Nah, kita bisa lihat dulu hasil dari diagram yang kita buat tadi. Nah, di situ terlihat jelas bahwa dengan adanya hasil diagram kita bisa melihat dan menjawab pertanyaannya, baik itu diagram garis, diagram batang, maupun diagram gambar. Mana sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, kalau tidak ada yang bertanya lagi, ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Dengan cara berhitung ya. Hitungnya 1 sampai 4 dan diulangi lagi. Dari pojok situ kita mulai berhitung 1, 2, 3. Ya, baik, semuanya sudah dapat kelompok ya. Ibu akan membagikan gambar soal kerja kelompok kalian. Bagaimana, sudah selesai semuanya anak? Nanti dulu ya.
Selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu, dan di sini Ibu menyediakan sebuah botol arisan yang akan kita undi, dan namanya yang keluar akan menuliskan hasil jawabannya di depan sini. Baiklah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah, jawaban kalian semua tadi sudah bagus dan baik. Meskipun masih banyak ada yang kekeliruan, tapi sudah kita perbaiki bersama-sama kan tadi di papan tulis. Ya. Nah, selanjutnya nih ada lagi mempunyai soal penutup. Ibu mempunyai soal penutup untuk mengetahui sampai mana sih pembelajaran kalian. Kalian bisa mengerjakannya secara berpasangan ya pada lembar evaluasi ini. Nah, Ibu akan membagikan soalnya. Baiklah, Ibu rasa sudah cukup ya anak-anak. Sudah 10 menit berlalu. Pekerjaannya bisa kalian kumpulkan di depan meja Ibu. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah ada yang masih kurang kalian pahami? Alhamdulillah, Ibu senang mendengarnya, dan Ibu rasa kalian sudah bisa memahaminya. Baiklah, jadi pada hari ini kita sudahi pelajaran tentang penyajian data dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, diagram garis, dan juga diagram batang ya. Jadinya ada 5. Dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalian sudah bisa membedakan bagaimana penyajian data. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, apa saja yang kalian dapatkan? Ya, bisa dijawab. Ya, betul sekali. Ada lagi? Iya, memang pandai semua anak Ibu. Semua sudah mengerti dan memahami pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Pesan dari Ibu, apabila ada soal tentang penyajian data, maka yang pertama-tama kita harus membuatnya dulu dalam bentuk apa. Kemudian kalau terdapat angka, kita urutkan terlebih dahulu angka itu dari terkecil hingga angka yang terbesar. Ada yang ditanya lagi? Ya, kalau tidak ada, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Kalau begitu, sebelum pulang silahkan rapikan alat tulisnya, dan kita akan segera berdoa. Ya, di sini Ibu akan memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa sebelum pulang dimulai. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan ditutup dengan doa. Pembelajaran pada hari ini Ibu sudahi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.